Proyek apa saja sih Pak yang terbengkalai sekarang Pak dan harus diselesaikan? Yang pertama yang mungkin kalau sekarang ini, kalau saya harus melihat kepada RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, itu 5 tahun. RPJM ini berisi dari janji politik ketika kampanye gubernur, dari visi, misi pembangunan Jakarta ke depan, dari janji, dari visi misi itu dibentuklah rencana kerja. Apa sih yang dijanjikan pada waktu itu? Salah satu yang dijanjikan misalnya mengatasi banjir. Itu sudah lama. Tapi pertanyaannya, keberlanjutan dari gubernur yang lama sudah berkomitmen dengan pemerintah pusat itu putus karena perubahan kebijakan oleh gubernur. Sebetulnya gubernur itu kan cuma 5 tahun, tapi proyek itu ada yang 10 tahun. Jadi mungkin ada sesuatu yang sudah dijalankan terputus sehingga masalah banjir tidak bisa diselesaikan karena ada perbedaan cara pandang, cara lihat, atau melihat apakah ini punya potensi konflik sosial di masyarakat atau tidak. Yang kedua, penanganan untuk pelayanan air minum, air bersih. Itu belum cukup untuk Jakarta ini. Kemarin yang ribut di mana-mana, orang miskin di Jakarta itu harus membayar harga air selevel di kedutaan besar, selevel di hotel. Kenapa? Mereka membayar dari para pelaku pencurian air. Artinya banyak jaringan pelayanan air kita itu belum menyentuh masyarakat berdasar. Jadi target pencapaiannya belum sepenuhnya tercapai. Kemudian penyediaan perumahan. Sekali lagi bagi warga Jakarta yang kemampuan ekonominya masih ember, masyarakat berpenghasilan rendah, itu mungkin agak sulit punya mimpi, punya rumah di tengah kota. Karena harga rumah itu makin melangit seiring dengan tinggalnya makin ke atas langit. Makin lama makin mahal. Nah inilah janji-janji program yang dari penyediaan air bersih, penyediaan penanganan banjir. Nah, jadi kalau penanganan infrastruktur Jakarta itu pada umumnya masalahnya berhenti bukan karena hanya persoalan dana, tapi ada persoalan hukum. Jadi contohnya ketika mau bangun jalan kereta api, mau bangun jalan tol, mau jalan untuk penataan banjir, itu berhenti karena masalah pembebasan tanah. Jadi ada persoalan tanah mengakibatkan proyeknya itu tidak berjalan secara maksimal, gitu. Sampai saat ini banyak yang mangkrak dong Pak ya? Kalau mangkrak kita bukan istilahnya apa? Ya di kepemimpinan yang sekarang banyak yang mangkrak dong Pak. Kalau mangkrak kita tidak melihat dalam konteks pekerjaan itu tidak terselesaikan. Bisa dikatakan untuk pembangunan sepeda, pembangunan ruang pejalan kaki pedestrian, mungkin targetnya yang dikurangin karena anggarannya teralihkan untuk penanganan COVID. Kemudian untuk pembangunan jaringan jalan, pelebaran, sebagian besar juga karena penyusutan anggaran. Jadi sekali lagi saya mengatakan, proyek infrastruktur itu sangat tergantung kepada ketersediaan anggaran yang cukup. Karena tidak bisa diselesaikan hanya dalam 1 tahun. Dia perlu 2 tahun sampai 3 tahun. Dan kebetulan untuk di Jakarta ini bisa dikatakan beberapa tahun terakhir ini tidak banyak proyek-proyek dalam skala besar yang dibangun oleh Pemprov DKI. Kebanyakan proyek-proyek yang dibangun di DKI itu dalam konteks infrastruktur besar itu ditangani oleh BUMN. Contohnya misalnya LRT dari Duku Atas sampai ke arah Cibubur ya, ke arah Cawang itu ditangani oleh pemerintah pusat melalui BUMN gitu. Lebih jauh, William menyoroti di masa kepemimpinan Pak Anies
untuk bisa lebih terbuka dalam pengelolaan dan pengalokasian dana APBD. Pasalnya, dana tersebut berasal dari pajak warga Jakarta. Menurut William, sejumlah anggaran masih belum tepat sasaran. Tadi Bang William bilang ada banyak celah korupsi, tapi DKI raih WTP 4 kali dari BPK, Bang. Itu gimana, Bang? Ya, WTP bukan berarti tidak ada dugaan-dugaan seperti tadi ya. Kita WTP tapi kita ingat WTP itu juga terjadi di tahun yang sama di mana diduga terjadi dugaan korupsi di pengadaan lahan kan. Jadi jangan berpuas diri, jangan cepat berpuas diri dengan mendapatkan WTP. Yang terpenting adalah masyarakat merasakan dampaknya. Artinya dengan anggaran kita yang sangat besar, masyarakat harus bisa merasakan pembangunan. WTP itu kan soal administratif ya, penghargaan yang kita semua mungkin tidak bisa merasakan ya gitu. Yang penting adalah bagaimana anggaran itu dikelola dengan baik sehingga pembangunan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Bang, di tengah kepemimpinan gubernur saat ini, Bang, ada nggak sih proyek-proyek yang mangkrak, yang nggak jelas gitu, Bang? Kalau saya pikir yang menurut saya dalam tanda kutip mangkrak ya, menurut saya yang harus dievaluasi adalah pelaksanaan Formula E. Ya. Karena Formula E ini memakan biaya yang sangat besar. Belum dilaksanakan saja kita sudah menghabiskan sekitar 360 miliar untuk pelaksanaan Formula E hanya untuk membayar komitmen fee. Kita janji kita mau menyelenggarakan, kita harus bayar setorkan ke Formula E. Tapi kita tahu sekarang terjadi pandemi COVID-19, lalu tahun 2020, 2021 tidak bisa dilaksanakan. Lebih baik uang itu ditarik kembali, gitu ya. Tapi terjadi ditarik kembali nggak, Bang? Sampai sekarang kita belum tahu, ya, apakah uang 360 miliar itu sekarang sudah ditarik kembali. Karena kenapa? Kalau 360 miliar itu kita tarik kembali kan sangat bermanfaat, ya. Dari bunganya saja sudah sangat besar. Apalagi kalau kita bisa gunakan anggaran itu sepenuhnya untuk masyarakat. Jadi lebih baik Pak Anies fokus dulu pada penanganan COVID gitu. Hal-hal seperti Formula E ini yang menurut saya tersier sifatnya ditunda dulu lah. Pakai anggaran kita sepenuhnya untuk recovery COVID-19. Berarti walaupun proyek itu mangkrak, dananya belum kembali ke negara belum. gitu, Bang? Jadi karena Pak Gubernur setahu saya masih yakin tahun 2022 masih bisa dilaksanakan. Tapi menurut saya, karena kita masih COVID-19 dan hari ini juga cukup tinggi, menurut saya tahun 2022 pun sepertinya masih sulit untuk menyelenggarakan itu. Jadi lebih baik tahun 2022 fokus kepada recovery ekonomi dibandingkan kita melaksanakan acara Formula E. Ya sebenarnya kalau kita lihat infrastruktur itu kan pada akhirnya adalah soal penganggaran, ya kan? Artinya kita harus punya uang untuk membangun infrastruktur. Yang terjadi sekarang adalah kita semakin buta dalam melihat anggaran yang ada di Jakarta. Artinya zamannya Pak Anies ini sekarang kita tidak bisa lagi melihat komponen anggaran secara detail. Inilah yang menjadi masalah sehingga terkadang banyak hal yang terjadi korupsi. Misalnya terakhir soal pengadaan lahan ya kan, ada terdugaan korupsi. Lalu misalnya sekarang kita tidak bisa lagi memantau anggaran secara detail. Inilah yang menurut saya jadi catatan nih untuk pemerintahnya Pak Anies untuk bisa kembali membuka anggaran secara transparan. Oh gitu. Berarti dari Abang sendiri kritik, berarti ini kritik ke Masukan lah, masukan ke gubernur sekarang harus terbuka secara anggaran gitu, Bang. Betul. Jadi selama ini yang membuat kita sulit adalah pertama kita tidak bisa mengetahui komponen anggaran. Artinya oke sekarang terbuka tapi tidak sampai detail. Jadi hanya gelondongan yang kita tahu. Kalau dengan seperti ini artinya pertama kita sulit melakukan fungsi pengawasan. Karena kita tidak bisa memantau anggaran per hari. Kedua juga masyarakat sebagai pembayar pajak juga sulit untuk mengetahui uangnya diperuntukkan untuk apa. Bang William,
yang membuat Dengan kita... anggaran yang tidak jelas berarti peluang korupsi lebih banyak dong. Menurut saya itu konsekuensi logis, dalam artian korupsi itu kan selalu terjadi di ruang gelap. Sehingga kalau misalnya sistem penganggaran kita tidak dibuka, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu adalah suatu konsekuensi yang bisa saja terjadi gitu. Misalnya terakhir mengenai pengadaan lahan untuk rumah DP 0 rupiah kan terjadi dugaan korupsi kan. Oh iya. Gitu.